Maka Abu Darda ini menjadi orang yang Masya Allah, betul-betul mampu untuk bisa membuat orang-orang yang baru masuk Islam itu langsung jatuh cinta kepada Islam. Abu Darda ini memang bukan orang garis keras, ya, karena memang tidak hidup di medan pertempuran. Hidupnya di majelis-majelis ilmu, hidupnya bantu orang, hidupnya menasehati. Maka begitu melihat ketika beliau berada di Syam itu ada orang maling, Pak, maling dipukuli. Abu Darda datang sebagai hakim, datang langsung stop, nangis lihat maling dipukulin. Begitu nangis lihat maling dipukulin, orang yang lain, ini maling ini. Dan kita tahu bahwa dia adalah semua dosa, bukan hanya sekedar maling, pezina, pemabuk. Abu Darda singkat aja jawab, kalau kalian ngelihat ada saudaramu jatuh ke dalam sumur, apa yang kalian lakukan? Kalian pukuli dia supaya terus jatuh di sumurnya, atau kalian tolong? Semua yang ada di situ diam dan mengatakan, ya kami tolong karena masuk ke sumur. Kenapa kalian tolong saudara kalian yang masuk ke sumur itu? Ya kalau nggak ditolong dia mati, hancur dia. Abu Darda senyum dan mengatakan, kalau yang masuk ke dalam sumur itu kalian tolong, padahal yang kalian tolong hanya nyawanya. Lalu kenapa tidak kalian tolong ini saudaramu yang kalian tolong untuk akhirat? Lalu Abu Darda mengatakan, apa kamu nggak, orang-orang yang di sini mengatakan, apa kamu nggak marah dengan orang, apa kamu nggak benci? Saya benci perbuatannya, tapi saya tidak benci orangnya. Yang kita pukul berarti kita benci orangnya, bukan perbuatannya. Apa dengan itu bisa menghancurkan segala keburukan? Tiba-tiba orang itu datang kepada Abu Darda langsung menyatakan taubatnya. Lepas dari itu beliau menjadi murid terdekat Abu Darda dan mampu menjadi guru buat orang-orang yang lain. Abu Darda ini satu di antara ribuan cerita bagaimana orang-orang Syam itu betul-betul terkesima dengan perangai dan perilaku Abu Darda. Maka wajar ketika Nabi mengatakan Uwaimir hakim ummati, bahwa Abu Darda atau Uwaimir itu adalah orang yang paling bijak di umatku. Maka wajar kalau Umar bin Khattab paling tidak mau, nggak bisa, harus gitu. Kenapa diutusnya ke Syam? Karena Syam kala itu bekas jajahan Romawi. Romawi yang terkenal banyak sekali kan filosof-filosof apa segala macam. Maka untuk menjadi salah satu senjata agar mereka melihat bahwa Islam pun berdiri tegak untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tidak kalah baik dengan apa yang datang pernah pada masa Romawi, maka dikirimlah Abu Darda. Masih banyak yang lain, tapi insya Allah silakan nanti dilanjutkan oleh sahabat sekalian Abu Darda yang mulia ini ya. Cerita-cerita tentang beliau, mudah-mudahan yang ini bisa menjadi sedikit pembuka saja ya, tentang sahabat yang mulia ini, sahabat yang mungkin sering sekali didengar namanya, tetapi sahabat ini nampak kok sangat sedikit orang yang mempelajarinya, sangat sedikit orang yang mengkajinya ya. Bahkan beberapa literatur juga kalau dalam bahasa Indonesia saya lihat masih sedikit sekali, ceramah-ceramah juga masih ya relatif sedikit lah. Padahal beliau adalah sahabat yang mulia, disebut hakimu ummati, orang yang paling bijak di antara umatku. Maka ketika ada kesempatan tidak ada salahnya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melihatnya apa saja sih yang ada pada Abu Darda, dan tidak sedikit ya. Kalau sumber bahasa Arab sih banyak sekali, berlimpah sekali dari berbagai macam kitab-kitab yang membicarakan tentang sahabat, maka Abu Darda pasti akan menjadi penghias di sana. Dan bagaimana ilmu itu mampu untuk tertulis dengan baik sehingga beliau mampu untuk bisa mewarisi kita dengan ilmunya. Itulah jadi salah satu alasan juga kenapa cerita beliau sedekahnya itu jadi tertutup, bukan hilang, tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kebijaksanaan yang itu lebih menonjol dari beliau. Contoh misalkan kalau saya bicara Khalid bin Walid, bukan beliau tidak ahli sedekah, semua ghanimah yang didapatkan dari peperangan itu diberikan, maka tidak dikenal kekayaan pada diri Khalid bin Walid, padahal panglima perang yang menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Tapi ketika wafat, harta terhitung tangan. Kenapa? Kemana itu sang jenderal itu? Disedekah. Membuka satu daerah, dia dapat satu bagian besar karena dia memimpin. Bagian itu diberikan kepada fakir miskin yang ada di daerah yang dia buka, yang dia taklukkan. Ya.
Tapi itu kan tertutup dengan apa? Cerita keberanian beliau. Cerita bagaimana ketika beliau memimpin perang tidak pernah kalah. Kenapa? Karena ini yang lebih menonjol, termasuk Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.